Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan membawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari wanita asal Probolinggo tewas usai ditabrak lalu dilindas truk di Rejoso hingga usai isi BBM, mobil sedan terbakar di Nguling. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Ratusan kuda dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti kejuaraan pacu kuda Piala Panglima TNI 2023 Senin 12 Juni. Event berlevel nasional tersebut digelar di Gelanggang Nasional Pacuan Kuda Ki Ageng Astrojoyo, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan dan dibuka secara resmi oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Dari pantauan di lapangan, para peserta saling berlomba-lomba menjadi yang tercepat di sirkuit demi membawa pulang Piala Panglima TNI, terutama di kelas utama 3 tahun AB 1600 meter. Uniknya, salah satu kuda bernama Charles Veva Jayamahai ternyata milik Panglima TNI dan berhasil menjadi yang tercepat di kategori paling bergengsi tersebut. Di hadapan para wartawan, Panglima mengatakan kejuaraan pacu kuda ini diselenggarakan untuk menjaring bibit-bibit atlet berprestasi. Dia ingin para atlet pacuan kuda tingkat nasional bisa berlaga di kejuaraan tingkat internasional. Panglima menjelaskan, kejuaraan pacu kuda Piala Panglima TNI ini diikuti oleh sebanyak 153 peserta dari 80 stable atau balai kuda se-Indonesia. Mereka berasal dari 9 provinsi di Indonesia, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTT, NTB, Bali, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, hingga Sumatera Barat. 153 joki kuda ini bertanding di 21 kelas yang terbagi dalam 2 kelompok kategori. Untuk kategori kelompok umur dibagi menjadi 6 kelas dengan umur kuda paling muda 2 tahun hingga 3 tahun. Adapun kategori tinggi dibagi menjadi 15 kategori dengan jarak terpendek 600 meter dan jarak terpanjang 2000 meter. Yudo Margono mengatakan bahwa kejuaraan pacu kuda Panglima TNI Cup ini rencananya akan dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Bahkan, kejuaraan pacuan kuda ini akan dimasukkan dalam kalender rutin dari Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Pordasi. Panglima TNI ini juga menyebut bahwa gelanggang pacuan kuda Ki Ageng Astrojoyo, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan ini sudah layak dijadikan arena pacuan kuda baik nasional bahkan internasional. Oleh karenanya, dia berharap pemerintah Kabupaten Pasuruan bisa terpacu untuk menjaga dan mengembangkan sirkuit pacuan kuda tersebut. Mengingat keberlangsungan kegiatan pacuan kuda bisa mengangkat perekonomian masyarakat, terutama para pelaku UMKM. Sebagai informasi, kejuaraan pacu kuda Piala Panglima TNI ini juga dihadiri oleh berbagai tokoh dan stakeholder, di antaranya Panglima Kodam 5 Brawijaya, Majen Farid Makruf, Komandan Kodim 0819 Pasuruan, Anur Isa, dan Rem 083, Kolonel Infanteri Gogor, Ketua Pordasi, Triwati Marsiano, perwakilan Pemprov Jatim, perwakilan pemerintah kota dan Kabupaten Pasuruan, serta Polres Kota dan Kabupaten Pasuruan. Sejumlah perwakilan warga juga diberikan sumbangan sembako oleh Panglima TNI. Kawanan maling di kota Pasuruan kembali beraksi dengan mencuri tabung gas LPG 3 kg. Aksi mereka terekam oleh kamera pengawas pada Selasa 13 Juni sekitar pukul 8 WIB pagi hari. Dalam rekaman CCTV yang diperoleh, terlihat seorang pria bermasker berada di depan toko kelontong di Jalan Pati Yunus, Kelurahan Kerapyangan, Kecamatan Bukul Kidul, Kota Pasuruan. Untuk menghindari dicurigai oleh warga, pria tersebut pura-pura sibuk sedang menelpon. Setelah situasi sepi, dia kemudian mengambil tabung LPG 3 kg yang kosong milik seorang pembeli di toko tersebut. Karyawan toko, Ilmia mengungkapkan bahwa sebelumnya ada 3 orang mencurigakan yang naik beca. Salah satunya mengambil tabung LPG, sementara 2 orang lainnya menjaga situasi sekitar. Warga sekitar melaporkan bahwa kejadian pencurian di wilayah tersebut bukan yang pertama kalinya terjadi. Beberapa kejadian serupa telah membuat warga khawatir dan resah. Meskipun demikian, pihak toko belum melaporkan pencurian LPG ini kepada pihak berwajib. Mereka masih menunggu itikat baik dari para pelaku pencurian tersebut sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Insiden kecelakaan di jalur Pantura Pasuruan kembali terjadi. Rabu siang, 14 Juni, seorang pemotor menjadi korbannya. Nyawa pemotor bahkan tak bisa diselamatkan karena luka yang dialaminya terlalu parah. Pemotor bernasib naas itu adalah Saili Aslaha, 22 tahun, asal desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Wanita ini tertabrak truk penopol L8162UC, bahkan tubuhnya sampai masuk ke kolong truk dan melindasnya. Korban langsung meninggal dunia di lokasi kejadian. Informasi yang diperoleh, insiden itu terjadi pukul 1:10 siang. Saat itu, Saili mengendarai motor Honda Beat warna hitam penopol N4323OA. Dia melaju dari barat ke timur, diduga dia hendak perjalanan pulang ke rumahnya.
Semula, perjalanannya tak ada kendala. Namun, saat melintas di jalan raya Ngopak, korban mau menyalip kendaraan yang ada di depannya. Celakanya, kendaraan yang tidak diketahui nomornya itu mendadak meliuk ke kiri. Terkejut, Saili mencoba menghindar ke kanan. Di saat bersamaan, dari belakang melaju truk yang dikendarai Fajar Santoso, 40 tahun, warga desa Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Truk ini melaju searah. Lantaran jarak terlalu dekat, motor yang dikendarai Saili ditabraknya. Truk tetap melaju hingga melindas motor dan pengendaranya. Seketika, pemotor langsung tewas, truk langsung berhenti. Warga yang melihat insiden tersebut mencoba menyelamatkan pemotor. Warga masih mengira korban masih hidup, ternyata korban sudah tak bernyawa. Tak berselang lama, petugas kepolisian datang. Jenazah korban langsung dilarikan ke kamar jenazah RSUD Ngerati. Kadit Gakum Satlantas Polres Pasuruan Kota, Ibtu Prasetyo menambahkan, korban diduga tidak memperhatikan situasi saat mencoba mendahului kendaraan. Korban diperkirakan terkejut saat ada motor yang berbelok langsung banting ke kanan. Kemudian di waktu yang sama ditabrak dari belakang oleh truk yang melaju dari arah yang sama juga. Akibat kecelakaan itu, motor korban mengalami kerusakan pada bodi samping kanan ringsek, bodi belakang pecah, bodi samping kiri pecah, spion kanan pecah. Sedangkan korban mengalami robek pada dahi, mulut, dan robek di bagian paha. Piton sepanjang 5 meter ditemukan warga di salah satu kandang ayam milik warga yang tak jauh dari gudang kosong di Dusun Cetak, Desa Karanjati, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Senin 13 Juni malam. Yayu, sang pemilik gudang, takut akan hal adanya ular. Ia lantas langsung meminta bantuan kepada warga lain untuk datang menangkap piton. Dalam penanganan untuk penangkapan ular, prosesnya tidak mudah. Pramu dan rekannya menangkap ular dengan bantuan seadanya seperti tali dan kayu. Evakuasi butuh waktu sekira 1 jam. Saat dilakukan penangkapan, ular melakukan perlawanan karena lokasi berada di lahan sempit saat penangkapan. Ular sepanjang mencapai 5 meter lebih ini diketahui ular berjenis sorok kembang dan diperkirakan mencapai 35 kg. Pramu, 45 tahun, warga dusun Lebak Sari menerangkan, ular yang ditangkap ternyata usai memakan 3 ekor ayam milik warga di kandang ayam yang tak jauh dari penangkapan. Tidak hanya itu, terlihat ular ini usai proses ganti kulit. Sementara itu, Kasih Pelayanan Pemdas Karangjati, M. Yasin membenarkan peristiwa tersebut Kamis 15 Juni. Dia mengatakan setelah dilakukan penangkapan ular tersebut dipindahkan ke tempat yang lebih layak. Pengendara yang melintas di jalur Pantura Desa Sedarum, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jumat 16 Juni dibuat gempar. Saat arus lalu lintas lumayan padat, warga dikejutkan dengan sebuah mobil sedan yang tengah berkobar di Jalan Raya Sedarum. Mobil sedan jenis Mazda 323 keluaran tahun 1986 tersebut dilalap api yang kondisinya sudah membesar. Lantaran api besar, pengguna jalan maupun warga sekitar hanya bisa melihat dari jauh. Mereka tak mampu berbuat apa-apa karena khawatir mobil bisa meledak sewaktu-waktu. Insiden yang terjadi sekitar pukul 9 pagi itu cukup menyita perhatian warga. Api dalam sekejap membakar mobil yang posisinya sudah menepi itu. Saat itu, para pengendara yang lewat sempat menghentikan lajunya dan melihat mobil, sehingga lalu lintas sempat macet. Warga hanya melihat ada Nur Fauzi selaku pemilik mobil terlihat panik. Pria asal RT 4 RW 2 Dusun Sumber Desa Mutgali ini hanya bisa melihat semua bagian mobilnya dilalap si jago merah. Nur Fauzi menjelaskan, sebelumnya ia sedang di warung miliknya di dekat Pasar Ngopak, Desa Arjosari. Pada pukul 8.30 pagi, hendak pulang ke rumahnya. Lantaran bahan bakar mobil itu dirasa kurang, akhirnya ia mengisi BBM di SPBU Sedarum. Di perjalanan pulang itu, ia melintas di Jalan Raya Sedarum. Setelah tiba di sekitar Warung Solo, Desa Sedarum, api muncul di mobilnya dalam kap depan. Mengetahui itu, ia langsung menepi ke arah kiri. Tujuannya untuk memadamkannya lalu mengeceknya. Ternyata, api semakin membesar hingga membakar seluruh badan mobil. Fauzi yang berada di tempat merasa bingung hendak mengambil air di mana. Warga yang ikut memadamkan api juga merasa sia-sia karena api tetap berkobar. Kapolsek Nguling, AKP Miftahul mengatakan, dalam insiden itu nihil korban jiwa. Pengendara menghindar saat kobaran api membesar. Hanya kerugian material kurang lebih 15 juta rupiah. Anggota Lantas Pos Ngopak Polres Pasuruan Kota, Aibda Wisnu mengatakan, mobil terbakar informasi yang diduga lantaran korsleting listrik pada mobil.